Halo pemirsa, kemarin sudah saya prediksi terkait Paula yang sudah melaporkan hakim yang sudah memproses perceraiannya terkait dari bocornya hasil sidang tersebut dan dipublikasikan. Nah, ini hasilnya kemarin itu kurang bagus untuk Paula karena ada seseorang yang berjuang di balik layar agar bisa memenangkan kembali dari pelaporan Paula ini. Tentunya itu tidak bagus untuk Paula, makanya di hasilnya kemarin itu Paula harus gigih untuk memperjuangkan dan gimana caranya agar pelaporannya ditindaklanjuti secara aturan-aturan yang berlaku. Dan ternyata praktisi hukum Pak Hotman Paris Hutapea berpihak kepada Paula dan mensupport Paula. Apakah itu sinyal-sinyal bahwa Pak Hotman akan membantu Paula? Ada 3 poin yang artinya ada sebuah kerjasama, ada sebuah bantuan yang akan diberikan Pak Hotman kepada Paula. Ya, ini jalan baik untuk Paula ya. Kalau kemarin prediksinya karena ada orang yang bermain belakang yang berusaha untuk memenangkan, tapi di sini dengan adanya kerjasama Pak Hotman Paris Hutapea, kekuatan dari Paula semakin kuat daripada sebelumnya. Nah, tentunya dengan kekuatan yang semakin kuat ini akan bisa mempengaruhi hasil-hasil selanjutnya. Dua tongkat yang artinya baru memulai sebuah kerjasama. Walaupun kerjasama ini tidak begitu dalam, mungkin Pak Hotman Parisnya ini membantunya sekedar mempublikasikan pernyataannya di media sosial dan lain sebagainya, tapi ini juga akan menguntungkan Paula loh, karena Paula sendiri kan sudah punya pengacara dan Pak Hotman Paris ini saya rasa kerjasamanya kayak memberikan wacana-wacana di media sosial untuk penggiringan opini publik dan lain sebagainya, di mana kita tahu publik sekarang ini lebih tergiring oleh dari opininya Mbak Im. Dari hasil-hasil sidang kemarin yang diumumkan dengan menyatakan bahwa Paula terbukti selingkuh, akan tetapi dari Paula sudah menyatakan dia bersumpah demi akhirat dan lain sebagainya tidak ada perselingkuhan selama menikah dengan Mbak Im. Nah, yang benar yang mana? Ya mereka sendiri yang tahu pastinya. Cuma secara hukum Paula ini bisa dinyatakan tidak selingkuh karena tidak adanya bukti hubungan suami istri uik-uik dengan seseorang yang dinyatakan selingkuhannya Paula tersebut. Tidak ada buktinya untuk itu, hanya bukti percakapan dan lain sebagainya yang kita tahu di media sosial ya, yang sudah tersebar. Nggak tahu lagi kalau ada video-video yang lainnya yang masih diumpetin oleh Mbak Im. Manakah hasil dari pelaporan Paula tersebut pada hakim-hakim yang menyidangkannya? Pelaporannya ada 4 cangkir, yang artinya masih ada hambatan dalam memproses pelaporan tersebut. Masih ada hambatan di sini dan Paula tetap harus memperjuangkan. Karena yaitu tadi dari prediksi saya kemarin itu ada yang bermain belakang juga. Dari persidangan juga ada yang bermain belakang juga, dan tentunya itu sangat-sangat tidak menguntungkan untuk Paula ya. Selanjutnya terkait dari sebuah kejadian di masa lalu, terkait dari proses persidangan yang kemarin itu. Apakah dengan bantuan Pak Hotman Paula akan lebih baik ke depannya? Ada kondisi yang lebih baik lagi ke depannya, karena di sini Pak Hotman memiliki pengaruh yang besar di dalam perkembangan hukum di negara Indonesia. Ya, ada posisi yang lebih baik lagi untuk Paula setelah ada pendampingan atau bantuan dari Pak Hotman. Louis Kasseler. Dan di sini
Paula selalu berkonsultasi juga dengan Pak Hotman ternyata. Cuman Pak Hotmannya ini tidak terjun langsung di persidangan ya. Karena baru-baru saja Paula menjalin sebuah kerjasama atau konsultasi dengan Pak Hotman. Dan kemudian Pak Hotman muncul di media sosial yang memberikan wacana yang begini yang begitu terkait sebuah proses perceraian. 9 pedang. Masih posisinya kurang bagus untuk Paula ini. 2 kartu lagi. 8 pedang keluar lagi. Rasanya 1 cangkir. Memulai sesuatu yang mendapatkan dukungan oleh seseorang. Tapi dukungan ini baru dimulai oleh orang tersebut. Jadi nanti juga ada dukungan buat Paula. Jadi teman-teman, dari ke-6 kartu ini saya bisa menyimpulkan, menceritakan bahwa Paula memang sudah ada kerjasama dengan Pak Hotman. Kerjasama ini kayak komunikasi, tukar pendapat, sharing, konsultasi, baiknya bagaimana, dan kemudian Pak Hotman membantu Paula dari media sosialnya. Dari wacana-wacana yang diberikan di media sosial itu untuk mempengaruhi opini-opini publik, opini-opini dari para hakim yang sudah menyidangkannya agar berimbang pemberitaan. Dan disinilah ada upaya-upaya Paula yang semakin kayak tersupport oleh Pak Hotman Paris Hutapea. Tapi nggak bisa dipungkiri dalam proses hukum ini Paula sampai stres pikirannya. Sampai stres nggak bisa tidur mikirin hal-hal yang sedemikian ini. Memang sebagai ibu yang dinyatakan seperti itu dan dipublikasikan, itu sangat mencoreng nama baiknya. Nama baik dirinya, nama baik keluarganya, dan lain sebagainya. Dan ini bisa ditonton anaknya di kemudian hari ketika anaknya dewasa. Dan itu bisa membuat anaknya menjadi tidak hormat kepada ibunya, tidak sayang kepada ibunya karena adanya pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu. Dan ini sangat melukai hati Paula dan sangat membuat pikirannya menjadi tertekan dengan adanya keputusan-keputusan yang dipublikasikan. Ya. Dan dari Paula ini nanti dia juga akan mendapatkan dukungan-dukungan mungkin dari sebagian masyarakat, juga sebagian dari praktisi hukum juga, karena di sini ada simbol 1 cangkir. Dengan adanya pernyataan dari Pak Hotman Paris Hutapea di media sosial, itu membuat masih ada yang mensupport Paula, masih ada yang mendukung Paula dari netizen dan lain sebagainya ini. Kalau kita melihat dari persidangan Paula ini, kemudian dipublikasikan oleh pihak-pihak yang terkait, tentunya membuat saya juga tanda tanya. Ada apakah ini? Jadi seperti itu teman-teman. Ternyata dengan bantuan dari Pak Hotman, semangat Paula muncul kembali dan dia juga sering konsultasi dengan Pak Hotman. Walaupun begitu, Paula tetap mengalami tekanan kejiwaan, mengalami stres yang dia rasakan. Dan Paula ini kalau menurut angka kelahirannya di akar 9. Akar 9 itu untuk bisa bangkit butuh perjuangan yang luar biasa dan butuh waktu yang lama.